Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar linguistik umum, dan yang akan saya bahas adalah mengenai perbandingan bunyi bahasa Arab dengan bahasa lain. Sebelum saya membahas ke arah situ, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah salah satu pengelompokan dalam klasifikasi bunyi, di mana bunyi konsonan ini bertentangan dengan bunyi vokal. Mengapa? Karena keduanya memiliki arti yang berbeda. Bunyi vokal yaitu bunyi yang keluar tanpa adanya hambatan. Tetapi sebaliknya, kalau bunyi vokal adalah bunyi yang keluar menggunakan hambatan. Nah, jadi yang terjadi pada hambatan tersebut adalah media penghambat itu sendiri, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Nah, apa sih perbedaan artikulator pasif dan artikulator aktif? Nah, di sini saya akan membahas apa sih artikulator aktif dan apa artikulator pasif. Nah, kalau yang aktif itu yang bergerak, sedangkan pasif tidak bergerak. Artinya dalam bergerak itu tidak banyak, tetapi tetap bergerak gitu. Nah, titik temu antara artikulator aktif dan pasif, mereka menghasilkan yang disebut dengan makhraj ya. Makhraj itu biasa dalam bahasa Arab gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu titik artikulasi. Nah, apa sih makhraj itu? Nah, kita akan membahas nih makhraj ya. Makhraj yaitu tempat keluarnya bunyi atau huruf. Mengapa? Karena ujung dari kalimat itu adalah bunyi itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan makhraj. Nah, apa sih yang sekarang yang kita bahas adalah sifatul huruf ya. Apa sifatul huruf itu? Nah, sifatul huruf yaitu segala sesuatu yang melekat pada huruf. Nah, sifatul huruf juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi berdasarkan keadaan pita suara. Yang kedua, bunyi berdasarkan bagaimana udara keluar. Dan yang ketiga, bunyi berdasarkan bagaimana keadaan. Baik, lanjut. Pembahasan sekarang adalah masuk ke pembahasan perbandingan bunyi bahasa Arab dengan bunyi bahasa lain. Nah, nama-nama makhraj atau alat ucap secara umum itu ada 11. Yang pertama itu ada labium labial, yang bahasa Arabnya itu asyafat, bisa diartikan sebagai bibir. Kalau misalnya 2 bibir berarti asyafatain. Lalu yang kedua itu dentum dental, bahasa Arabnya al-asnani, yang berarti gigi. Yang ketiga alveolum alveolar, bahasa Arabnya al-labats, yang berarti gusi. Yang keempat palatum palatar, yang artinya al-ghar al-hanaka al-tarib, atau bisa disebut dengan langit-langit keras. Lalu ada velum velar, yang bahasa Arabnya adalah al-tabiq atau al-hanaka ad-din, yang berarti langit-langit lunak. Yang keenam ada ufula ufular, yang bahasa Arabnya al-had, dan artinya itu anak tekak. Yang ketujuh ada faring faringal, dengan bahasa Arabnya al-haq, dan yang artinya itu tenggorokan. Selanjutnya ada dorsum dorsal, yang bahasa Arabnya mukhir lisan, dan bahasa Indonesianya adalah pangkal lidah. Selanjutnya juga ada medium medial, bahasa Arabnya wasful lisan, bahasa Indonesianya tengah lidah. Yang ke-10 ada lamina laminal, bahasa Arabnya turful al-lisan, atau bisa disebut dengan daun lidah. Dan yang terakhir ada apex apexal, bahasa Arabnya turful lisan, dan bahasa Indonesianya yaitu ujung lidah. Lalu di sini saya akan membandingkan huruf-huruf. Apa saja sih yang akan saya bandingkan huruf-hurufnya? Yang pertama ada huruf kh dengan huruf k. Yang kedua ada huruf ya dengan huruf y. Terus yang kedua ada huruf nun dengan huruf n.
yang keempat ada huruf dha dengan huruf da, dan yang kelima ada huruf ba dengan mim. Baik, lanjut. Pembahasan sekarang adalah masuk ke pembahasan perbandingan bunyi bahasa Arab dengan bunyi bahasa lain. Nah, nama-nama makhraj atau alat ucap secara umum itu ada 11. Yang pertama itu ada labium labial, yang bahasa Arabnya itu asyafat, bisa diartikan sebagai bibir. Kalau misalnya 2 bibir berarti asyafatain. Lalu yang kedua itu dentum dental, bahasa Arabnya al-asnani, yang berarti gigi. Yang ketiga al-velum alveolar, bahasa Arabnya al-labats, yang berarti gusi. Yang keempat palatum palatar, yang artinya al-ghar al-hanaka al-tarib, atau bisa disebut dengan langit-langit keras. Lalu ada velum velar, yang bahasa Arabnya adalah al-tabik atau al-hanaka ad-din, yang berarti langit-langit lunak. Yang keenam ada ufula ufular, yang bahasa Arabnya al-had, dan artinya itu anak tekak. Yang ketujuh ada faring faringal, dengan bahasa Arabnya al-haq, dan yang artinya itu tenggorokan. Selanjutnya ada dorsum dorsal, yang bahasa Arabnya mukhir lisan, dan bahasa Indonesianya adalah pangkal lidah. Selanjutnya juga ada medium medial, bahasa Arabnya wasful lisan, bahasa Indonesianya tengah lidah. Yang ke-10 ada lamina laminal, bahasa Arabnya turful al-lisan, atau bisa disebut dengan daun lidah. Dan yang terakhir ada apex apexal, bahasa Arabnya turful lisan, dan bahasa Indonesianya yaitu ujung lidah. Lalu di sini saya akan membandingkan huruf-huruf. Apa saja sih yang akan saya bandingkan huruf-hurufnya? Yang pertama ada huruf kha dengan huruf ka. Yang kedua ada huruf ya dengan huruf y. Terus yang kedua ada huruf nun dengan huruf n. Yang keempat ada huruf dha dengan huruf da, dan yang kelima ada huruf ba dengan mim. Baik, yang selanjutnya adalah huruf nun dan n atau n. Huruf nun tersebut itu termasuk dalqa wasfiyah lisani, yang berarti apeksal, alveolar, dan dentum dental, yang dimana ujung lidah, lalu gusi dan gigi. Sifatul huruf dari nun itu yang pertama ada anfi, yang berarti hidung, dan ada majhur disertai pita suara. Lanjut, huruf n atau n itu zalqa dan laswiya, di mana linguistiknya itu apeksal dan alveolar, yang berarti ujung lidah dan gusi. Sifatul hurufnya anfi, hidung, lalu majhur disertai getaran pita suara. Selanjutnya yang saya bahas adalah huruf nun dengan ba. Baik, selanjutnya yang saya akan bahas adalah huruf dha dengan huruf da, di mana dha itu apeksal atau termasuk ujung lidah, dal qalaswiya alveolar, jadi gusi dan asnani, berada di gigi gitu kan. Dentum dental juga termasuk. Nah, lalu dha tersebut itu disertai hambatan, pita suaranya itu bergerak. Kalau dha itu mutabid, kalau da itu mutafiq. Nah, selanjutnya saya akan membedakan huruf ba dengan mim. Nah, sekarang saya akan membahas huruf ba dengan huruf mim. Huruf ba tersebut huruf ba tersebut termasuk bilal, dan huruf mim juga termasuk bilal, sama ya. Nah, karena ketika mengucapkan huruf ba, huruf mim, maka bibir bawah bersentuhan dengan bibir atas. Ba, mim, keduanya bersentuhan. Nah, sifatul huruf dari mim itu bunyi nasal. Sifatul hurufnya yaitu bunyi nasal ketika diucapkan ada udara melalui hidung. Lalu ba itu termasuk bunyi letupan atau as-saut al-figeriyah. Lalu kalau ba tersebut itu seperti adanya hambatan. Nah, persamaan dari huruf ba dengan mim yaitu sama-sama bunyi bilabial atau syafataniyah gitu. Nah, itu persamaan di ba dengan mim. Nah, mungkin
Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya bahas, yang saya paparkan tadi mengenai bandingkan huruf-huruf yang saya bandingkan dengan bunyi Arab dengan bahasa lain, hanya segitu. Selanjutnya ke persamaan antara keduanya. Kalau dha dan ed, yaitu persamaannya dal qa ujung lidah dan laswiya gusi. Nah, perbedaannya itu jika huruf ed tidak disertai dengan asnani, nah itu persamaan perbedaannya. Nah, kalau persamaan sifatul hurufnya yaitu infijar disertai dengan hambatan. Nah, kalau majhur selain infijar itu ada majhur disertai dengan getaran. Perbedaan sifatul huruf antara keduanya yaitu kalau dha itu muqaddid dan kalau ad itu murafi. Nah, itu ya. Selanjutnya huruf nun dengan n, persamaannya itu dalqa atau ujung lidah dan laswiya gusi. Perbedaannya jika huruf nun disertai dengan gigi dan huruf n tidak disertai dengan gigi. Sebaliknya aja gitu. Nah, selanjutnya persamaannya yaitu anfi hidung dan majhur disertai dengan getaran pada pita suara. Nah, sekarang ya dengan i atau ya y, persamaannya itu nifsu harokah dan menggunakan langit-langit keras. Perbedaannya ya yaitu wasfiyah, medium atau tengah lidah, atau bisa torfu yang berarti ujung lidah. Kalau y itu menggunakan ujung lidah. Nah, itu ya. Dan yang terakhir ada kh dan ka. Perbedaannya yaitu kalau kh itu ikhtasaki dan mahmuz. Terus kalau sedangkan kaf itu infijar dan mahmuz. Jadi persamaan antara keduanya itu qasi dan tabqi. Dan salah satu sifat hurufnya itu sama-sama mahmuz. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan bunyi bahasa Arab dengan bahasa lain. Tugas pengantar linguistik umum. Mohon maaf apabila ada salah baik dalam kurang maupun lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.